Guys, welcome back to my channel di Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come, okay? Nah, di video sebelumnya ya, aku sudah perlihatkan kalau sudah beli Chromebook. Jadi ini adalah kali pertama aku beli Chromebook. Jadi aku beli Chromebook bukan karena latah-latahan saja, tapi pengen aku punya device yang bisa ngetik, yang on the go, kemudian internetnya cepet dan tidak Windows OS-nya. Jadi semua terkabulkan ya di dalam perangkat ini ya. Jadi aku mau share sedikit. Jadi kita lupakan dulu kaset, CD dan piringan hitam. Jadi kita akan bahas Chromebook. Jadi ceritanya begini ya. Jadi kalau kamu mau beli Chromebook, jadi pastikan dulu bahwa kamu sudah familiar dengan OS Android ya. Kemudian Linux. Jadi kedua-duanya itu kamu harus akrab dulu ya. Jadi begitu. Nah, karena dia mirip-mirip dengan Android, jadi kamu bisa pakai Play Store ya. Nah, Play Store seperti ini ya. Nah, ini kan sudah ada ya. Nah, tapi masalahnya Play Store ini lemotnya minta ampun ya. Aku coba pakai wifi di rumah, lemotnya nggak bisa nginstal ya. Kemudian pakai GSM Telkomsel juga nggak install, kadang bisa kadang enggak, tapi kebanyakan nggak bisa. Jadi ya aku bingung ya. Jadi nginstalnya pakai apa? Sementara kalau kita download pakai APK ya, jadi pakai APK itu nggak bisa diinstal. Jadi karena kalau pakai APK kita install mod misalnya APK, kita harus masuk dulu ke developer mode ya. Jadi di power wash semua ya. Jadi kita punya kontrol langsung dengan laptop ini ya. Tapi masalahnya garansinya hingga hilang, kemudian semua file yang sudah kita benamkan di sini terhapus semua. Nah, cara lain yaitu dengan mengaktifkan Linux ya. Jadi kalau yang terbiasa dengan Linux, kita bisa pakai terminal. Terminal itu bisa menginstal pakai command, jadi perintah pakai sudo app gitu ya. Seperti itulah ya. Jadi kita nggak bisa install kalau memang repot ya kalau pakai Linux ini. Bukan Linux ya, OS ini. Jadi saya sarankan kalau kamu yang terbiasa banget dengan Windows dan susah, tidak mau pusing-pusing ya, sebaiknya ya hindari ini. Tapi kalau kamu suka yang kotak-katik seperti ini, kebetulan aku suka ya. Dan nah, satu-satunya cara tadi, bukan satu-satunya cara ya, kalau kamu tidak mau ke developer mode ya. Developer mode itu seperti ini misalnya ya. Kamu masuk ke setting ya. Kemudian masuk ke mana ini ya? Ini ada Bluetooth dan sebagainya ya. Oh, ini di advance ini ya. Kemudian kamu masuk ke, nah ini ada developers. Nah, kemudian ini power wash. Jadi power wash itu artinya kita masuk ke developer mode, jadi kamu punya kontrol penuh ya untuk ngapa-ngapain laptop ini. Tapi itu tadi katanya garansinya hangus, kemudian bisa crash dan bisa pokoknya tidak dijamin lagi lah gitu ya. Jadi aku sarankan kalau kamu benar-benar sudah mahir, kamu masuk ke sini ya. Jadi bisa install APK, jadi kamu kayak di root itulah kalau Android ya. Tapi ya ada satu cara, nanti aku perlihatkan ya. Jadi kita aktifkan saja developer Linux environment. Jadi Linux ini sebenarnya mudah banget ya. Jadi kalau kita bisa install install aplikasi yang ada di Linux ya, dengan model Linux Development Environment. Caranya mudah, tinggal turn on saja seperti ini. Kemudian muncullah perintah-perintah seperti ini ya, setup Linux Development Environment. Kemudian kita klik next ya. Kemudian pakai username-nya ya. Pakai username. Misalnya di sini aku pakai Anton 30 ya. Oke, kemudian recommendednya 10 GB. 10 GB ini berarti separuhnya untuk Linuxnya, separuhnya lagi ya kamu bisa custom di sini ya, kamu kecilin saja. Mungkin 10 GB terlalu besar, aku batasin saja menjadi 5 misalnya ya. 5 GB.
ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik install. Jadi kita tunggu ya. Oke. Kita tunggu. Ini gunanya untuk apa? Nanti akan ada command prompt ya. Seperti di Windows juga ada. Jadi kita bisa langsung install pakai command prompt, tidak lagi bingung-bingung nyari kalau di mana ya. Di Windows kita kan pakai yang extensionnya XC gitu. Sementara di sini kita, atau kalau aku terbiasa pakai Linux Mint ya kemana ya, ke ada manager application-nya. Jadi application manager Linux Mint itu menjadi mudah seperti Play Store, dan pokoknya mudah. Tapi ternyata command prompt ini lebih mudah lagi ya nanti. Tapi kita harus tahu dulu perintah-perintahnya, apa namanya sih, kata-kata yang akan diketik itu apa. Nah, sementara kita nunggu seperti ini ya. Installing Linux ya. Nah, kalau sudah selesai installnya, maka kita turn on tadi ya. Jadi dia akan tulisannya developers, kemudian Linux Development Environment, run Linux tools, editors, and IDEs on your Chromebook. Jadi kita bisa crossover. Jadi kita install apa ya? Apa tadi? Aplikasi yang ada di Linux di Chromebook. Jadi ya crossover ya. Aku biasa pakai Linux, misalnya ada beberapa software yang aku pakai, misalnya apa sih namanya, GIMP, kemudian LibreOffice ya. LibreOffice itu setara dengan Microsoft Office. Kemudian ada Transmission, kemudian ada apa lagi ya, UGET itu untuk download IDM-nya kalau di Windows ya, Internet Download Manager. Kemudian berbagai lagi ya, pokoknya banyak lah yang install itu. Kalau sudah terinstall seperti ini, maka nah kita akan mendapatkan, nah, Linux apps yang ada di sini. Ini ada, kalau kita klik ini ada terminal. Nah, ada terminal seperti ini ya. Jadi kita bisa ketikkan perintah untuk langsung menginstal di Linux environment ini. Misalnya, karena aku terbiasa, misalnya kalau aku download dari torrent misalnya ya, maka aku harus install terminal, bukan terminal, the transmission. Jadi kalau kita bandingkan di sini ya, di Play Store-nya, misalnya kita transmission ya. Nah, transmissionnya ini kan kebanyakan berbayar atau pokoknya jelek gitu ya. Nah, seperti ini ya, BTC Torrent Downloader seperti ini. Tadi sudah aku coba dan tampilannya jelek banget dan kayaknya kurang powerful. Reviewnya juga kurang bagus kayaknya ya. Maka dari itu kita install di sini ya. Misalnya kamu bisa Google misalnya cara menginstal pakai command prompt seperti ini ya di terminal. Tapi kalau sudah terbiasa, kamu ketik sudo apt install ya. Kemudian apa nama software yang tadi, misalnya transmission ya, transmission. Kemudian klik enter. Nah, kemudian bla 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 bla, aku ngerti. Kemudian do you want to continue? Ya, ketik Y kalau ya, dan ketik N kalau tidak. Kemudian enter. Nah, kemudian dia menginstal secara otomatis ya. Jadi benar-benar Linux banget ya. Aku suka karena ini menggabungkan Android dan Linux dalam satu perangkat. Nah, kemudian selesai. Kita cek apakah sudah terinstall ya transmissionnya. Nah, kita cek di sini. Nah, sudah ada ternyata transmissionnya ya. Nah, kita buka. Apakah running well? Ya. Ya, oke. Kayaknya masih setup seperti ini ya. Kemudian agree. Nah, sederhana seperti ini. Di Linux Mint juga seperti ini, tapi powerful. Jadi kalau kamu misalnya mau download file dari torrent yang ilegal itu, kamu download torrentnya, torrentnya, kemudian klik langsung otomatis nanti ke sini. Aku gak bisa jelaskan karena itu ilegal ya. Jadi ya seperti itulah pokoknya ya kalau torrent ya. Jadi tampilannya sama seperti di Linux ya. Nah, kita mau install apa lagi? Misalnya UGET. UGET itu seperti aku bilang tadi, UGET itu IDM-nya kalau di Windows. Nah, kalau di Linux aku pakai UGET
Jadi perintahnya itu sudo apt install uget, kemudian enter. Ya, kemudian seperti biasa tadi, kemudian kita ketikkan y, artinya yes. Kemudian, nah seperti ini. Selesai ya. Oke, jadi kamu bisa browsing dulu aplikasi yang powerful, yang berguna banget. Kemudian ya kamu langsung aja situ ya. Banyak pokoknya kalau di forum-forum, bahkan di website ya, perintah-perintah yang dipakai. Kita cek di sini, dia ngumpulnya di Linux apps ya. Di sini, nah ternyata sudah ada. Nah, uget ini ya sering aku pakai kalau di Linux Mint dan tampilannya bagus banget ya, sama persis ya. Ini IDM-nya kalau di Windows seperti aku bilang tadi ya. Nah, oke. Nah, oke, masalah terbesar bukan masalah terbesar sih, tapi kebanyakan orang komplain beli Chromebook ini tidak adanya Microsoft Word ya, Microsoft Word, bukan Microsoft sih, Microsoft Office yang ada Word, Excel, PowerPoint. Menyiasatinya bagaimana? Ada Google Doc yang bisa dikerjakan secara online, tapi tetap aja ya orang tidak mau karena belum powerful seperti Microsoft Office, dan juga ada lain yaitu ini ya, WPS Office, tapi ya itu tadi ya, tampilannya tidak user friendly. Nah, aku biasa pakai di Linux Mint yaitu pakai LibreOffice. Nah, seperti ini tampilannya kalau WPS ya. Aku juga kurang puas ya, kurang puas. Jadi solusinya aku harus install, karena di Linux Mint aku pakai LibreOffice. Jadi kita akan install LibreOffice saja ya. Nah, ada dua cara ternyata ya, bagaimana cara menginstal LibreOffice, tapi di video berikutnya. Oke ya. Apa ya? Jadi selesai dulu ya video kita kali ini, karena video kali ini bahas tentang bagaimana masuk ke Linux environment kalau kamu punya Chromebook. Ini mudah banget, memang ribet ya kalau yang belum pernah, tapi kalau kamu sudah biasa pakai Linux seperti ini, jadi sudah terbiasa, bagus banget. Jadi misalnya kamu mau nyari aplikasi, kamu klik saja aplikasi untuk misalnya ya, oke, best application, oke, video editing misalnya, video editing for Linux ya. Nah seperti ini kan ya. Nah kamu bisa, karena kebanyakan open source semua dan tidak berbayar, jadi asik daripada nyari-nyari di Play Store yang kadang-kadang gratisan tapi kurang powerful. Nah, kamu lihat saja di sini ya. Nah, di OpenShot dan sebagainya. Kalau kamu ketemu OpenShot, misalnya kamu mau sedarinya kamu baca semua ya, OpenShot seperti ini ya, tinggal install saja ya ke sini. Ingat perintahnya sudo apt ya, apa tadi, install OpenShot ya, kemudian klik enter. Nah, secara otomatis dia akan menginstal ya. Do you want to continue ya? Oke, kemudian kamu klik yes ya. Ya, aku nanti saja installnya ya. Oke, itu aja video aku kali ini ya, bahas tentang bagaimana masuk ke Linux environment untuk Chromebook kamu ya. Oke, semoga berfaedah videonya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini ya. Bahasanya banyak banget di video di channel ini, ada tentang kaset, film enggak sih kayaknya ya, kaset, pita, piringan hitam, kemudian CD, kemudian gadget yang aku suka gitu ya, dan banyak lagi ya. Oke, sekali lagi semoga berfaedah. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini ya. See you next video, bye bye.